Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Yuliawati dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan suatu peristiwa besar, yaitu peristiwa PPKI. Teman-teman semua, PPKI itu singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang didirikan oleh Jenderal Terauchi di Vietnam, yang dihadiri juga oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Aziman. Tugas BPUPKI berfungsi untuk mengesahkan isi pembukaan dan juga batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, PPKI juga berfungsi untuk melanjutkan kerja dari BPUPKI, yaitu memindahkan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. Selain itu, PPKI juga berfungsi untuk mempersiapkan ketatanegaraan negara Republik Indonesia. Sidang pertama PPKI direncanakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun semua itu gagal dikarenakan suatu peristiwa, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Hal ini bertujuan agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang, dan para pemuda pun memaksa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pangesaan Timur, Jakarta. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam peristiwa PPKI yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa tidak menyebutkan agama manapun, tapi hanya menyebutkan ketuhanan. Hal itu berarti menandai kebebasan untuk beragama, baik itu agama Islam, Hindu, Buddha, ataupun agama lainnya. Warga negara diberikan kebebasan untuk memilih agama manapun, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. PPKI membentuk struktur pemerintah berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka dengan itu, hak asasi manusia dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Walaupun para pendiri Indonesia, tokoh-tokoh Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda, tapi mereka satu tujuan, yaitu untuk kemerdekaan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari mulai pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan wakil presiden dan juga presiden dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat bersama. Selain itu, para tokoh juga diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Hal ini mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang bebas berpendapat. Dan kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah kita mengetahui nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam peristiwa PPKI, sebagai pemuda, kita harus gesit cepat, jangan menunda-nunda. Kalau kita menunda-nunda, mungkin pekerjaan pun akan tertunda, tidak akan pernah ada beresnya. Selain itu, kita juga harus seperti para tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia. Jangan asal mengambil keputusan, tapi kita harus mencari kesepakatan bersama, musyawarah terlebih dahulu. Selain itu, sebagai pemuda, terkadang kita egois dengan pendapat kita sendiri. Kita harus mencontoh para tokoh-tokoh terdahulu. Jika kita ingin mengambil kesepakatan, kita harus bermusyawarah dulu. Itu tandanya kita sebagai negara demokrasi. Tidak egois, tapi memberikan orang lain untuk berpendapat. Karena pendapat-pendapat orang lain akan membantu kita atau membantu suatu kelompok untuk mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan yang bagus bagi semua orang, bagi kepentingan rakyat Indonesia. Nah,
Teman-teman semua, setelah kita mengetahui peristiwa PPKI dan juga nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam PPKI, sebagai pemuda, kita harus seperti pemuda yang dahulu. Cepat gesit dalam melakukan tindakan. Seperti peristiwa penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Para pemuda takut Soekarno-Hatta terjerumus oleh Jepang. Maka dengan itu mereka melakukan gesit cepat agar para tokoh-tokoh seperti Soekarno-Hatta untuk melakukan proklamasi secepat mungkin. Jangan sampai menunda-nunda. Mungkin kalau misal ditunda-tunda lagi melalui rapat ini itu, mungkin proklamasi kita juga pun akan tertunda kemerdekaannya.